Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'aka alaika anta kama asnaita alaika nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahullahu ilal alami kullihi basira wa nazira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat. Salawat berserta salam marilah kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh barokah ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotivasi diri untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan dan kenyamanan adalah unsur utama di antara yang terpenting untuk seseorang dapat melaksanakan aktivitas dengan normal. Aktivitas apapun hanya dapat dilakukan ketika rasa tenang itu menyelimuti jiwa. Termasuk di dalamnya ialah yang berkaitan dengan agama. Ibadah adalah salah satunya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 49 berkata, anna maqasidal khalqi majmu'atun fid dunya wala nizama lid-din illa binizamid dunya fa inna dunya mazra'atul akhirah wa hiyal alatul musilatu ilallahi azza wa jalla liman ittakhazaha alatan wa munzilan walam yattakhizha mustaqarraw wa watanan. Sesungguhnya tujuan-tujuan dari umat manusia itu terkumpul pada dunia. Agama tidak akan berjalan tanpa bantuan urusan dunia. Dunia adalah lahan bagi akhirat, alat yang dapat membuat manusia sampai kepada Allah mendapatkan keridhoannya. Bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai alat dan tempat singgah, bukan tempat tinggal dan tanah air. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kultur dan keanekaragaman ras, budaya serta kepercayaan agama terbanyak di dunia. Sudah barang tentu menjadi sangat penting bagi bangsanya untuk menjaga stabilitas serta keanekaragaman itu tetap terjaga. Untuk menjaganya, agama harus tersinergikan
dan terhubung baik dengan negara-negara yang menjadi pendampingnya, menjaga stabilitas keamanan beribadah dengan menjaga perdamaian dan keamanan negara sebagai rumah beribadah adalah suatu keharusan penting bagi umat Islam untuk saling bahu-membahu satu sama lain untuk menciptakan keamanan sehingga tercipta kenyamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara cara untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beribadah ialah dengan menjaga kerukunan antar sesama umat manusia. Toleransi terutama antar umat beragama menjadi suatu kewajiban mutlak bagi bangsa yang majemuk, terdiri dari beragam ras, budaya, dan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian umat Islam kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dalam persoalan agama dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian untuk berbuat baik dan adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang Allah larang ialah untuk berbuat asih kepada mereka orang-orang non-muslim yang memerangi kalian dalam urusan agama dan terang-terangan mengusir kalian orang-orang muslim. Yang berbuat asih dengan mereka adalah merupakan orang-orang yang zalim. Imam Al-Wahidi menjelaskan dalam tafsirnya Al-Basit bahwa maksud dari orang-orang yang tidak memerangi pada ayat ini ialah suku Khuza'ah yang merupakan orang-orang non-muslim yang memiliki perjanjian damai dengan Rasul untuk meninggalkan saling bermusuhan dan berperang satu sama lain. Kemudian Nabi memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ada juga riwayat Mus'ab bin Sabit mengatakan bahwa ayat ini turun untuk Asma binti Abu Bakar yang kedatangan ibunya yang non-muslim dengan membawa hadiah. Kemudian Asma tidak menerimanya dan bahkan tidak membiarkannya masuk ke dalam rumah. Asma meminta kepada Aisyah untuk menanyakannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan untuk menerima hadiahnya dan mempersilahkannya masuk. Kemudian turunlah ayat ini. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dengan umat beragama lainnya. Sebagaimana seharusnya umat Islam bersikap baik dan adil, sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Satu ini harus ditingkatkan. Demikian kiranya bagaimana pentingnya bagi umat Islam menjaga stabilitas negara dengan selalu menerapkan kemoderatan dalam beragama. Semoga kita bisa bersikap tawazun dan tasamuh dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.